Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah hadir untuk pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi grup AIDA, semigroup, dan juga monoid. Mungkin kita mulai aja ya. Yang pertama akan disampaikan oleh Andri. Sebelumnya aku mau inisiatifin dulu. Oke, untuk Audrey bisa dimulai. Misalkan operasi biner, misalkan G tidak sama dengan suatu operasi biner pada G merupakan suatu fungsi dari G kali G apabila suatu operasi biner dinotasikan maka operasi A operasi biner sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B elemen G kali G kali C elemen G. Dalam operasi biner perbedaan penjumlahan dan perkalian terletak pada notasi operasi biner. Pada operasi penjumlahan dinyatakan A, B sebagai A plus B. Kemudian untuk operasi perkalian A, B sebagai A, B hasil perkalian antara A dan B. Untuk lebih memahami kembali tentang operasi biner, perhatikan keempat contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, diberikan A sama dengan min 1,1 dan operasi perkalian aritmetika, tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmetika tersebut merupakan operasi biner pada himpunan A. Nah, untuk produk kartesius dari A kali A sama dengan min 1, min 1, min 1, 1, 1, min 1, 1, sehingga A, B peroleh bisa dilihat dalam tabel karena C sama dengan min 1,1 maka C elemen A dengan demikian A, B elemen A kali A ke C elemen A maka operasi aritmetika merupakan suatu operasi biner pada A. Kemudian contoh yang kedua diberikan A min 1, 1 dan operasi penjumlahan aritmetika, tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmetika tersebut bukan operasi biner pada himpunan A. Untuk produk kartesius bisa dilihat tabelnya. Nah, karena C sama dengan min 2,0,2 dan C tidak sama dengan C bukan elemen A. Dengan demikian A, B elemen A kali A untuk operasi penjumlahan aritmetika bukan suatu operasi biner. Kemudian contoh ketiga diberikan suatu himpunan bilangan bulan dan suatu operasi. Bukan bahwa operasi merupakan operasi biner pada bilangan bulan. Jawab berdasarkan definisi operasi biner bahwa suatu operasi biner pada bilangan bulat merupakan suatu fungsi dari bilangan bulat kali bilangan bulat menjadi bilangan bulat sehingga akan ditunjukkan bahwa operasi biner merupakan operasi biner pada bilangan bulat yang berlaku. Perhatikan bahwa produk kartesius dari bilangan sama dengan 1,1
Ambil sembarang A elemen Z akan dibuktikan bahwa 2A elemen bilangan bulat. Untuk kasus ambil sembarang A, B elemen bilangan bulat akan dibuktikan bahwa 2A plus B elemen bilangan bulat. Kemudian ambil sembarang A, B elemen bilangan bulat akan dibuktikan bahwa AB elemen bilangan bulat. Ini kasus 13, 14. Berdasarkan kasus 13 sampai dengan kasus 20 di atas, maka terbukti A, B elemen bilangan bulat, A, B elemen bilangan bulat, dengan demikian A bulat dan B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B elemen bilangan bulat kali elemen ke C elemen bilangan, sehingga operasi bulat dan kurang merupakan operasi biner pada elemen bilangan bulat. Untuk contoh keempat diberikan tinggal 0,1,2 dan operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan modulo 3 ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 3 merupakan operasi biner pada berdasarkan definisi operasi biner, bahwa suatu operasi biner pada Z3 merupakan suatu fungsi dari sehingga akan ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 3 merupakan operasi biner pada Z3 yang berlaku A bulatan tentang operasi penjumlahan modulo 3B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B elemen C elemen produk Cartesius karena C sama dengan 0,1,2, maka C elemen Z3 dengan demikian A, B elemen Z3 kali Z3 C elemen Z3, maka operasi penjumlahan modulo 3 merupakan suatu operasi biner pada Z3. Untuk sekian latihan 1, berdasarkan contoh 1,2,3 dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa disimpulkan tentang operasi biner? Dapat disimpulkan sebuah himpunan dikatakan sebagai nomor 1. Dapat disimpulkan bahwa sebuah himpunan dikatakan sebagai operasi biner apabila hasil pengoperasiannya adalah elemen dari himpunan tersebut. Oke, terima kasih kepada Audi. Selanjutnya untuk pembahasan sifat ketutupan pada operasi biner akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sifat ketutupan operasi pada
ketertutupan pada operasi biner ini berdasarkan definisi 6. Sebuah himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi biner jika untuk setiap A, B elemen himpunan H, maka A dioperasikan terhadap operasi biner B elemen bilangan H. Nah, untuk latihan soalnya bisa kita oke. Nah, untuk latihan soalnya itu berikan masing-masing dua contoh dan bukan contoh dari sifat ketutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Nah, contoh yang pertama itu contoh sifat ketutupan. Misalkan kita diberikan bilangan himpunan real untuk setiap A, B adalah elemen bilangan real, di mana A kurang B elemen bilangan real. Langsung aja nih kita ambil sembarang A, B elemen bilangan real. Misalkan A-nya itu sama dengan 12, B-nya sama dengan 4. Maka kita operasikan menjadi 12 dikurang negatif 4 sama dengan 16. Nah, 16 ini kan elemen dari bilangan real. Maka bilangan real ini merupakan sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, diberikan juga himpunan bilangan bulat untuk setiap A, 1, A2 elemen bilangan bulat, di mana A1 ditambah A2 ini adalah elemen bilangan bulat. Nah, kita ambil sembarang A1, A2 elemen bilangan bulat. Misalkan A1 itu sama dengan 10, A2-nya sama dengan 2. Maka kita operasikan 10 ditambah 2 sama dengan 12. Karena 12 ini adalah elemen bilangan bulat juga, maka operasi ini juga termasuk sifat ketertutupan. Yang selanjutnya itu adalah bukan contoh dari sifat ketertutupan. Misalkan kita diberikan himpunan W yang terdefinisi sebagai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita ambil sembarang W, elemen himpunan W, dengan W itu lebih dari 0, jika 0 dikurang W itu kan elemen W. Nah, misalkan W itu sama dengan 5, maka 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini kan bukan bilangan, bukan anggota dari himpunan W. Jadi, operasi ini tuh tidak memiliki sifat ketertutupan. Oke, selanjutnya yang kedua itu diberikan himpunan N yang terdefinisi sebagai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita ambil sembarang N, elemen himpunan N dengan anggota N itu lebih dari 1 terhadap 1 dikurang N ini tidak sama dengan bukan elemen dari himpunan N. Misalkan N-nya sama dengan 3, maka kalau kita operasikan jadi 1 min 3 sama dengan min 2. Nah, min 2 ini kan bukan elemen himpunan N, jadi dia tidak memiliki sifat ketertutupan. Nah, oke, selanjutnya itu untuk sifat asosiatif pada operasi biner. Sifat asosiatif pada operasi biner itu berdasarkan definisi 7. Pada himpunan H yang tak kosong berlaku sifat asosiatif apabila untuk setiap A, B, C elemen himpunan H berlaku A dioperasikan dengan B, C sama dengan AB dioperasikan dengan C. Jadi dia itu punya sifat yang asosiatif, jadi bisa dibalik-balik gitu. Untuk contohnya ini, periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Jadi,
Z6 ini kan anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, abis itu kita buat tabel nilainya dengan tabel modulo 6. Setelah itu kita harus ngebuktiin dulu nih bahwa si Z6 ini berlaku sifat asosiatif. Jadi caranya kita ambil sembarang nilai dulu dari Z6. Misalkan kita ambil nilai A itu sama dengan 3. B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 5. Nah, maka A tambah B tambah C sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 4. Kenapa di sini 4? Kita lihat ke dalam tabel 5 ditambah 5 sama dengan 4. Nah, untuk yang A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan 3 ditambah dalam kurung 2 tambah 5 sama dengan 3 ditambah 1. Di sini 2 tambah 5 itu 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, sifat ini kan sama ya hasilnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Z6 ini bersifat asosiatif. Untuk yang kedua, di sini kita harus memberikan contoh yang menunjukkan sifat asosiatif. Saya akan memberikan 3 contoh di sini ya. Yang pertama diberikan himpunan bilangan bulat di mana untuk setiap A, B, C elemen Z berlaku A tambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini adalah elemen bilangan bulat. Nah, kita ambil sebarang A, B, C elemen Z. Misalkan A-nya kita ambil 4. B-nya sama dengan 2 dan C sama dengan 5. Maka dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan 4 tambah 2 tambah 5. Ini kan hasilnya 11. Setelah itu kita operasikan untuk yang ini. Yang A ditambah dalam kurung B tambah C itu 4 ditambah dalam kurung 2 tambah 5 sama dengan 11 juga. Nah, di sini kan hasilnya sama ya. Jadi, dia operasi ini tuh penjumlahan ini disebut dengan sifat asosiatif. Selanjutnya itu diberikan N untuk setiap A, B, C elemen N berlaku A dikalikan BC sama dengan AB dikalikan C. Itu adalah elemen N. Nah, kita ambil sebarang A, B, C elemen N. Misalkan A itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 4. Maka setiap kita operasikan nih si A dikalikan BC yaitu sama dengan 2 dikalikan 3 kali 4 sama dengan 24. Nah, habis itu kita operasikan dulu nih yang AB. AB dikalikan sama C. 2 kali 3 dikalikan dengan 4 itu hasilnya sama 24. Nah, karena A dikalikan BC sama dengan AB dikalikan C untuk setiap A, B, C elemen N ini sama nilainya, maka operasi perkalian ini disebut dengan sifat asosiatif. Nah, yang untuk contoh sifat bukan asosiatif akan dijelaskan oleh Sabita. Nah, baik. Yang ketiga itu ada suruh sebutin 5 contoh yang bukan asosiatif. Yang pertama yaitu ada untuk setiap A, B, C anggota bilangan bulat berlaku A dikurang dalam kurung B dikurang C itu tidak sama dengan dalam kurung A dikurang B dikurang C. Jadi kita ambil sembarang A, B, C anggota bilangan bulat, misalnya A-nya itu 2, B-nya 4, dan C-nya 6. Lalu kita masukin nilai A, B, C-nya, sehingga 2 dikurang dalam kurung 4 dikurang 6, yaitu sama dengan dalam kurung 2 dikurang 4 dikurang 6. Nah, hasilnya itu dia tidak sama, yaitu ruas kiri dan kanannya tidak sama dengan, jadi dia tidak berlaku sifat asosiatif. Yang kedua yaitu untuk setiap A, B, C anggota N, yaitu berlaku A dikurang dalam kurung B dikurang C, yaitu tidak sama dengan dalam kurung A dikurang B dikurang C. Nah, habis itu kita ambil sebarang A, B, C ini anggota bilangan N.
Dengan misal A-nya itu 4, B-nya 3, dan C-nya 5. Lalu kita masukkan lagi nilai A, B, dan C-nya, sehingga hasilnya sama, yaitu tidak sama dengan. Jadi dia juga bukan tidak berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga yaitu ada bilangan rasional, yaitu untuk setiap A, B, C anggota bilangan rasional itu berlaku A dalam kurung B dikurang C, yaitu tidak sama dengan dalam kurung A dikurang B dikurang C. Nah, jadi kita misalin A-nya itu 2/3, B-nya 4/7, dan C-nya 5/8. Setelah dimasukkan, dia hasilnya juga sama, yaitu tidak berlaku sifat asosiatif. Jadi bilangan rasional dalam operasi pengurangan itu dia tidak bersifat asosiatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh elemen inverse. Oke, terima kasih kepada Sabita. Setelah membahas tentang asosiatif tadi, kita akan menjelaskan tentang elemen identitas suatu himpunan pada operasi biner. Ini akan dijelaskan oleh Kafil. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu elemen identitas suatu himpunan pada operasi biner. Elemen anggota E pada himpunan A disebut elemen identitas untuk operasi biner dengan lambang bintang. Apabila berlaku E lambang suatu operasi, A sama dengan A dan A dioperasikan sesuatu dengan E menghasilkan A untuk setiap A elemen H. Nah, contohnya itu saya mengambil salah satunya yaitu 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z karena universal A elemen Z berlaku A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh latihan soalnya. Yang pertama itu diberikan U10 sama dengan himpunan U10 sama dengan 1379. Dan operasi perkalian modulo 10. Kalau U10 berlaku sifat ketutupan, sifat asosiatif, dan memiliki inversitas, buktikan. Nah, jawabannya yang pertama itu kita lengkapi dulu tabel Madeleine-nya. Nah, di situ satu dikali 1 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3, 7 sama dengan 7, 1 dikali 9 sama dengan 9, sampai seterusnya. Nah, di sini karena kita mengambil contoh salah satunya ya 3 dikali 7 sama dengan 21. Karena di sini modulo 10, jadinya kita mengambil sisanya saja. 21 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 1. Jadi kita masukin tabel itu 1 sampai seterusnya. Dan berdasarkan tabel kalian di atas disimpulkan bahwa U10 berlaku sifat ketutupan karena hasil dari tabel di atas sama dengan himpunannya U10. Nah, yang selanjutnya itu U10 berlaku sifat asosiatif karena semua elemen A, B, C elemen U10 memiliki hasil yang sama antara ruas garis kiri dan ruas garis kanan. Yang selanjutnya itu apakah U10 memiliki elemen identitas? Jawabannya iya, karena sifat identitas menggunakan bilangan bulat yang dikalikan hasilnya sama dengan 1. Ada salah satunya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Filan. Nanti selanjutnya pembahasan yang ini untuk contoh yang menunjukkan suatu himpunan tertentu terhadap operasi biner memiliki elemen identitas akan disampaikan oleh Audi. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner yang memiliki elemen identitas. Nah, untuk
Yang pertama, himpunan bilangan bulat pada operasi penjumlahan merupakan operasi biner yang memiliki nilai identitas yaitu 0, di mana berapapun bilangan bulat yang dijumlahkan dengan 0, maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, himpunan bilangan asli pada operasi perkalian merupakan operasi biner yang memiliki nilai identitas yaitu 1, di mana berapapun bilangannya jika dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kemudian, yang himpunan bilangan cacah dengan operasi penjumlahan merupakan operasi biner yang memiliki nilai identitas yaitu 0, di mana berapapun bilangannya, jika dijumlahkan dengan 0, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang himpunan bilangan real pada operasi perkalian merupakan operasi biner yang memiliki nilai identitas yaitu 1, maka berapapun bilangannya jika dikalikan dengan 1, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan terakhir, himpunan bilangan rasional pada operasi perkalian merupakan operasi biner yang memiliki nilai identitas 1, di mana berapapun bilangannya, jika dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Akhirnya selanjutnya untuk yang soal 3 akan dijelaskan oleh Sabita. Sabita dipersilakan. Baik, yang ketiga yaitu berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu yang tidak memiliki elemen identitas. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat komutatif, apabila ada A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A untuk setiap A B anggota bilangan bulat, pada operasi penjumlahan tidak selalu menghasilkan 0, yaitu 0 tidak elemen identitas. Contohnya kita ambil sebarang A, B anggota bilangan bulat. Misal A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2, sehingga A ditambah B sama dengan B ditambah A, yaitu hasilnya 3, dan 3 itu tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat komutatif, yaitu apabila ada A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A untuk setiap A, B anggota bilangan bulat pada operasi perkalian, itu tidak selalu menghasilkan 1. Contohnya kita ambil sebarang A, B anggota bilangan bulat dengan misal A-nya 1 dan B-nya 2, maka 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1, yaitu 2, sehingga 2 tidak sama dengan 1. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sabita. Untuk penjelasan selanjutnya ini mengenai elemen suatu himpunan pada operasi biner. Materi ini akan disampaikan oleh Kafila kepada Kafila dipersilakan. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya masuk saja kita langsung ke soal latihan nomor 5. Soal nomor 5 yang pertama itu, apakah elemen identitas berlaku unit pada himpunan tertentu pada operasi suatu biner, sedangkan elemen tidak berlaku unik, kemudiannya alasannya. Nah, yang pertama alasannya itu karena berlaku unit jika dioperasikan perjumlahan, ya dioperasikan perjumlahan menghasilkan 0 dan dioperasikan perkalian menghasilkan 1. Elemen identitas tidak berlaku unik jika tidak menghasilkan 1 atau 0. Nah, latihan selanjutnya itu berdasarkan jawaban yang tadi pada tabel lain latihan soal nomor 1, tentukan inversnya. Nah, ini inverse dari 1 adalah 1 karena 1 dikali 1 sama dengan 10 dikali 0 ditambah 1. Nah, selanjutnya itu inverse dari 3 adalah 7 karena 3 dikali 7 sama dengan 21 sama 21, yang sisanya itu 1, kalau diubah lagi menjadi 10 dikali 2 ditambah 1. Selanjutnya inverse dari 7 adalah 3 karena 7 dikali 3 sama dengan 10 dikali 2 ditambah 1. Selanjutnya itu inverse dari 9 adalah 9 karena 9 dikali 9 sama dengan 10 dikali 8 ditambah 1. Contoh latihan soal berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Philip.
Untuk contoh soal selanjutnya akan untuk 5 contoh yang menunjukkan suatu himpunan tertentu dengan operasi biner dan memiliki elemen invers akan disampaikan oleh Ella. Pada Ella dipersilakan. Oke, selanjutnya nomor 3 latihan soal 5. Bukan itu pertanyaannya. Di sini berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen invers. Kemukakan alasannya. Nah, jawab di sini yang pertama bilangan bulat positif dengan operasi perkalian. Contoh A dikali 1 per A sama dengan 1, maka 1 per A merupakan invers. Nah, jadi suatu bilangan misalkan di sini A sama dengan 6 mempunyai invers terhadap perkalian yaitu 1 per 6. Nah, karena 6 dikali 1 per 6 ini sama dengan 1. Jadi suatu bilangan A dikatakan mempunyai invers perkalian A invers bila A dikali A invers sama dengan 1. Yang B, bilangan bulat dengan penjumlahan. Contoh A plus negatif A sama dengan 0. Di mana invers dari A adalah negatif A. Suatu bilangan di sini misal 4, A-nya sama dengan 4, maka 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Sehingga min 4 adalah A dan negatif A adalah invers. Kenapa? Karena 4 ditambah negatif 4 ini sama dengan 0. Jadi suatu bilangan A dikatakan mempunyai invers penjumlahan A invers bila A ditambah A invers sama dengan 0. Nah, yang C, himpunan bilangan D tidak 0 pada perkalian. Misal A per 1 memiliki invers kebalikan 1 per A. Dalam matematika, invers perkalian atau timbal balik untuk bilangan X dilambangkan dengan 1 per X atau X pangkat 1 adalah bilangan yang ketika dikalikan dengan X menghasilkan identitas perkalian 1 dan pembalikan perkalian dari sebuah pecahan A per B adalah B per A. Nah, contoh A sama dengan 1, maka A sama dengan 4 per 5. Dan inversnya 5 per 4. Jadi, A sama dengan 1 per A sama dengan 4 per 5 dikali 1 per 5 per 4. Yang D, himpunan bilangan D tidak 0 pada penjumlahan A ditambah negatif A sama dengan 0. Maka invers dari A ini adalah negatif A. Yang E, himpunan matriks persegi dengan determinan tak sama dengan 0. Invers matriks A ini adalah B, di mana AB sama dengan BA sama dengan 1. Jika A dan B adalah sebarang matriks persegi sedemikian sehingga AB sama dengan BA sama dengan 1, maka B merupakan invers dari A atau A invers dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yang nomor 4, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen invers. Kemukakan alasannya. Yang pertama, himpunan bilangan bulat dengan operasi pembagian. Contoh A per B, misal A, B elemen Z operasi A per B, maka tidak ada bilangan bulat yang dapat dikalikan, menghasilkan. Yang B, himpunan bilangan aljabar dengan operasi pembagian. Yang C, himpunan bilangan imaginer, kompleksnya dikalikan, contoh tidak ada bilangan imaginer yang menghasilkan invers. Dan yang D, himpunan polinomial dengan koefisien Rx operasi perkalian tidak memiliki invers untuk setiap polinomial dengan derajat lebih dari 1 atau sama dengan 1. Dan yang E, himpunan bilangan bulat negatif dengan operasi pengurangan. Contoh misal A, B elemen Z, operasi A dikurangi A, maka negatif A dikurangi A bisa ditambah 0. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk
Selanjutnya untuk materi grup kerja akan disampaikan oleh Kak Vila. Pada Kak Vila dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu grupoida. Definisi grupoida adalah himpunan A terhadap operasi biner tertentu disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner tertentu. Yakini semua himpunan H1, H2 elemen H. Maka H1 dioperasikan biner tertentu, H2 menghasilkan elemen H3. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh. Di contoh 9, yang pertama itu himpunan bilangan asli N disebut grupoide terhadap operasi penjumlahan karena seluruh N1, N2 termasuk elemen N. Berlaku N1 ditambah N2 adalah elemen N. Next. Nah, langsung saja masuk ke latihan soalnya. Itu latihan soal 6 nomor 1. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dalam operasi biner tertentu. Biner tertentu. Periksa apakah Z merupakan grupoide terhadap operasi biner tertentu. Apabila yang pertama itu A dioperasikan biner tertentu, B akan terdefinisi 1/2 A ditambah B dengan seluruh elemen A, B elemen Z. Nah, di sini kita misalkan A-nya adalah elemen bilangan ganjil dan B adalah elemen bilangan genap. Nah, maka A sama dengan 2K plus 1 dan B sama dengan 2K. Akan dibuktikan bahwa 1/2 A ditambah B dengan AB elemen Z. Maksudnya kita tulis 1/2 A ditambah B. Selanjutnya kita ubah AB-nya menjadi 1/2 2K ditambah 2K plus 1. Selanjutnya 1/2 dikali 4K ditambah 1. Nah, 4K tambah 1 kita misalkan menjadi 2K. Jadi 2K plus 1. Nah, kita misalkan lagi menjadi 1/2 2P plus 1. Nah, jadinya 1/2 2P plus 1 bukan merupakan elemen Z. Maka terbukti salah bahwa 1/2 A ditambah B dengan A elemen Z. Soal selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Vila. Untuk soal 2 dan 3 akan dijelaskan oleh Ella. Kepada Ella dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya nomor 2. A buat negatif B akan terdefinisi A plus B plus 2AB untuk setiap A, B elemen Z. Nah, di sini penyelesaiannya akan kita buktikan himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida atau bersifat tertutup terhadap operasi A bulatan titik B akan terdefinisi A plus B plus 2AB untuk setiap A, B elemen Z. Nah, yang pertama, ambil sebarang A, B elemen Z akan dibuktikan bahwa A plus B elemen Z. Di sini berdasarkan kasus 1-6 ini maka terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen Z, A plus B elemen Z. Kasus 1 misalkan A, B elemen Z positif, maka A plus B elemen Z. Kasus kedua misalkan A, B elemen Z negatif, maka negatif A plus negatif B elemen Z. Kasus ketiga misalkan A elemen Z positif dan B elemen Z negatif, maka A plus negatif B elemen Z. Untuk kasus keempat misalkan A elemen Z positif dan B elemen 0, maka A ditambah 0 sama dengan A elemen Z. Kasus kelima misalkan A elemen Z negatif dan B elemen 0, maka negatif A ditambah 0 sama dengan negatif A elemen Z. Untuk kasus ke-6 misalkan A elemen 0 dan B elemen 0, maka 0 ditambah 0 sama dengan 0 elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 1-6 maka terbukti bahwa A plus B untuk setiap A, B elemen Z. Kasus ketujuh misalkan A, B elemen Z positif, maka 2AB elemen Z. Kasus ke-8 misalkan A, B elemen Z negatif, maka 2 dikali negatif A negatif B sama dengan 2AB elemen Z. Kasus 9 misalkan A elemen Z positif dan B elemen Z negatif, maka 2A dikali negatif B sama dengan
negatif 2AB elemen Z. Kasus 10, misalkan A elemen Z positif dan B elemen 0, maka 2A dikali 0 sama dengan 0 elemen Z. Kasus 11, misalkan A elemen Z negatif dan B elemen 0, maka 2 dikali negatif A ditambah 0 sama dengan 0 elemen Z. Kasus 12, misalkan A elemen 0 dan B elemen 0, maka 2 dikali 0 dikali 0 sama dengan 0 elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 7-12 di atas, maka terbukti bahwa 2AB untuk setiap A, B elemen Z. Selanjutnya, ambil sebarang A, B elemen Z akan dibuktikan bahwa A plus B plus 2AB elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 1-12, maka terbukti bahwa A plus B plus 2AB untuk setiap A, B elemen Z adalah grupoida. Selanjutnya nomor 3. A bulatan titik B akan terdefinisi A untuk setiap A, B elemen Z. Nah, di sini berdasarkan definisi 6 bahwa sifat ketertutupan himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang jika untuk setiap A, B elemen H maka A bintang B elemen H. Nah, di sini ambil sembarang A elemen Z akan dibuktikan bahwa A elemen Z. Kasus 1 untuk A elemen Z positif maka A sama dengan A elemen Z positif. Kasus 2 untuk A elemen Z negatif maka negatif A sama dengan negatif A elemen Z negatif. Kasus 3 untuk A sama dengan 0, maka 0 ditambah 0 elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 1-3, terbukti bahwa A bulatan titik B akan terdefinisi A untuk setiap A, B elemen Z bersifat tertutup. Dengan demikian, A bulatan titik B akan terdefinisi A untuk setiap A, B elemen Z merupakan suatu grupoida. Jadi grupoida itu memiliki sifat ketertutupan. Ketika ada soal, bisa langsung kita buktikan atau bisa cari operasi tersebut atau himpunan tersebut bersifat tertutup atau tidak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ella. Untuk selanjutnya, soal 4-5 akan disampaikan oleh Audrey. Pada Audrey, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4. A dioperasi binarkan dengan B yang terdefinisi sama dengan A plus 2B untuk semua A, B elemen Z. Misalkan Z 2K tambah 1, 2K, maka akan dibuktikan A plus 2B untuk semua A, B elemen Z. Kasus yang pertama, misalkan A, B sama dengan 2K, maka A plus 2B menjadi 2K plus 2 dalam kurung 2K sama dengan 6K elemen Z. Kasus yang kedua, misalkan A, B sama dengan 2K plus 1, maka A plus 2B 2K plus 1 plus 2 dalam kurung 2K tambah 1 sama dengan 6K plus 5. Jadi 3 dalam kurung 2K plus 5. Jadi 3P plus 5 elemen Z. Untuk kasus yang ketiga, misalkan A sama dengan 2K dan B sama dengan 2K plus 1, maka A plus 2B menjadi 2K plus 2 dalam kurung 2K plus 1 sama dengan 6K plus 2. Sama dengan 3 dalam kurung 2K tambah 2 menjadi 3P tambah 2 elemen Z. Kasus yang keempat, misalkan A sama dengan 2K plus 1 dan B 2K, maka A plus 2B 2K plus 1 plus 2 dalam kurung 2K sama dengan 4K plus 1 sama dengan 2 dalam kurung 2K plus 1. Menjadi 2P plus 1 elemen Z. Maka terbukti benar bahwa A dioperasi binarkan dengan B yang terdefinisi sama dengan A plus 2B untuk semua A, B elemen Z. Untuk yang soal yang kelima, A dioperasi binarkan dengan B yang terdefinisi sama dengan 0 untuk semua A, B elemen Z. Kita ambil sebarang untuk A sama dengan M, B sama dengan N. Nah, untuk A
bulatan B sama dengan 0 untuk semua A, B elemen Z. Nah, karena 0 elemen Z, maka dapat disimpulkan bahwa Z grupoid terhadap operasi biner adalah benar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Audrey. Setelah kita membahas tadi tentang sifat ketertutupan asosiatif dan elemen identitas. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa kalau tertutup itu berarti sifatnya grupoida. Kalau misal asosiatif itu berarti semigroup. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk monoida akan disampaikan oleh Sabita. Kepada Sabita dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada monoida. Nah, monoida yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang itu disebut monoida apabila H-nya itu merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Atau dengan kata lain, H-nya itu disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, H-nya itu dia bersifat tutup terhadap operasi biner bintang itu. Jadi untuk setiap H1, H2 anggota bilangan anggota himpunan H, maka jika H1-nya dioperasikan dengan H2, dia akan menghasilkan anggota dari himpunan H itu sendiri. Nah, yang kedua, yaitu operasi biner bintang pada H itu berlaku sifat asosiatif. Jadi, kita ambil sebarang H1, H2, H3 dengan anggota bilangan himpunan H. Jadi H1-nya dioperasikan dengan dalam kurung H1 operasi dengan H2, lalu dioperasikan dengan H3, yaitu sama dengan H1 dioperasikan dengan dalam kurung H2 dioperasikan dengan H3, maka akan hasilnya itu sama. Jadi dia akan berlaku sifat asosiatif. Nah, yang ketiga yaitu untuk setiap H anggota himpunan H, itu dia memiliki elemen identitas dari anggota himpunan H. Jadi jika elemen identitas itu dioperasikan dengan H, maka dia hasilnya akan H itu sendiri. Nah, jika H-nya dan kebalikannya, yaitu jika H-nya dioperasikan dengan elemen identitas tersebut, maka hasilnya juga akan tetap, yaitu hasilnya H itu sendiri. Kita lihat, yaitu ada contoh 11. Yang pertama, ada himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian, yaitu adalah monoida. Karena untuk setiap N1, N2, dan N3 itu anggota bilangan N berlaku. Yang pertama, N itu berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Karena jika N1-nya dikali dengan N2, dia akan menghasilkan anggota dari himpunan N itu sendiri. Lalu yang kedua, N-nya itu berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian. N-nya itu berlaku sifat asosiatif. Jadi, jika N1 dikali dengan dalam kurung N2 dikali N3, itu akan sama dengan dalam kurung N1 dikali N2, lalu dikali N3. Jadi, hasilnya dia akan sama. Lalu yang ketiga ada 1 itu dia anggota bilangan N yang mengakibatkan 1 dikali N, maka hasilnya akan N, dan N dikali 1 sama dengan N. Jadi elemen identitasnya yaitu 1. Maka dia itu disebut monoida. Karena 3 sifatnya itu berlaku semua. Lalu yang kedua ada himpunan bilangan asli N terhadap operasi penjumlahan, yaitu dia itu bukan monoida. Karena dia tidak memiliki elemen identitas terhadap anggota bilangan N yang mengakibatkan jika elemen identitasnya itu ditambah dengan N, jadi dia hasilnya harus N, atau jika N-nya itu ditambah dengan elemen identitas itu, dia hasilnya juga N untuk suatu N anggota bilangan N. Selanjutnya yaitu latihan 8, yaitu berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Yang pertama, himpunan bilangan bulat dari -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya terhadap operasi biner perkalian. Yang pertama, kita akan
buktikan dia bersifat tertutup. Jadi untuk setiap AB anggota bilangan bulat, jika A dikali B, maka dia akan menghasilkan dari bilangan bulat itu sendiri. Kita ambil contoh, A-nya itu 3 dan B-nya 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan 6 itu adalah anggota dari bilangan bulat itu. Jadi dia berlaku bersifat tertutup. Yang kedua yaitu untuk setiap A, B, C anggota bilangan bulat, berlaku sifat asosiatif. Kita misalkan A-nya itu 1, B-nya 2, dan C-nya itu negatif 1. Setelah kita operasikan, maka dia berlaku sifat asosiatif, yaitu dengan min 2 anggota dari bilangan bulat. Yang ketiga yaitu dia memiliki elemen identitas. Elemen identitasnya yaitu adalah 1. Jadi 1 dikali A, yang dimana A-nya itu adalah anggota bilangan bulat, maka dia akan menghasilkan A itu sendiri. Dan A dikali 1, maka dia akan menghasilkan A itu sendiri juga. Lalu yang kedua, contoh yang kedua ada himpunan bilangan cacah, di mana W dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya terhadap operasi biner penjumlahan. Yang pertama, kita buktikan berlaku bersifat tertutup, yaitu untuk setiap A, B anggota bilangan cacah. Jadi, jika A ditambah B, dia akan menghasilkan anggota dari bilangan cacah. Kita misalkan A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 3. Maka 2 ditambah 3 menghasilkan 5, yang dimana 5 itu adalah anggota bilangan cacah itu sendiri. Jadi dia berlaku bersifat tertutup. Habis itu yang kedua, kita buktikan apakah dia berlaku bersifat asosiatif. Jadi kita ambil A, B, C anggota bilangan cacah. Untuk dalam kurung A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kita ambil A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 2. Lalu kita masukkan A, B, C-nya, sehingga setelah dioperasikan, dia menghasilkan nilai yang sama, yaitu 3. Dan 3 itu termasuk anggota bilangan cacah. Jadi dia berlaku sifat asosiatif. Lalu yang ketiga, dia memiliki elemen identitas. Elemen identitasnya yaitu adalah 0, dan di mana 0 itu adalah anggota bilangan cacah. Jadi jika 0 itu ditambah dengan A, maka dia akan menghasilkan A itu sendiri, dan jika A-nya ditambah 0, maka dia akan menghasilkan A itu sendiri. Dan untuk setiap A-nya itu dia adalah anggota bilangan cacah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabita. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Jadi untuk grup PID ini dia itu punya sifat satu, yaitu tertutup. Jika ada suatu himpunan yang dioperasikan pada suatu operasi biner tertentu, dia punya sifat tertutup, maka itu akan dikatakan sebagai grupoida. Nah, untuk semi-grup itu, jika suatu himpunan dioperasikan terhadap operasi biner dan memiliki sifat asosiatif, maka itu juga dapat kita sebut dengan semi-grup. Nah, untuk monoida sendiri ini, jika dia sudah memiliki sifat grupoida dan semi-grup, maka monoida ini dapat dikatakan monoida apabila dia memiliki identitas. Jadi, kita tidak bisa langsung menyimpulkan jika dalam pembuktian pertama terbukti nih ini tuh adalah grupoida. Lalu pembuktian kedua terbukti bahwa semi grup. Tapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa himpunan ini tuh bersifat monoida terhadap operasi biner tertentu, kecuali kita mencari identitasnya itu dulu. Akhirnya mungkin itu aja, cukup yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.